Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kepada seluruh jemaat GKI Banjarnegara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan datang beribadah kepadanya dari tempat kita masing-masing. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Sebelum kita memulai ibadah Minggu Paskah kelima ini, marilah kita menyatakan, "Padamu Tuhan aku berlindung. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Jadilah bagiku gunung batu sandaran yang teguh. Kubu pertahanan sumber selamatku. Oleh karena namamu, engkau menuntun dan membimbing aku. Engkau mengeluarkan aku dari jaring, sebab engkaulah perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Bebaskanlah aku ya Tuhan, Allah yang setia. Buatlah wajahmu bercahaya atas anak-anakmu dan pimpin langkah kami." Mari kita memuji Tuhan dari NKB 188 Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkah
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakui bahwa perayaan kasih ini berlangsung dalam penyertaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa untuk mensyukuri kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk beribadah pada minggu ini, dan untuk mengakui dan memohon ampun atas genap dosa-dosa yang dilakukan selama seminggu yang telah berlalu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas kehidupan kami hari lepas hari selama seminggu ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, baik anugerah jasmani maupun rohani, baik kesehatan, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan, buat perlindungan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Juga atas pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib untuk menebus hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengingat pengorbanan itu dalam setiap perbuatan yang kami lakukan, sehingga kami tidak lagi berbuat dosa ya Tuhan, karena kami telah ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Kiranya Tuhan Engkau ampuni dosa-dosa kami yang telah kami lakukan Tuhan. Biarlah kami tidak melakukan kembali dosa-dosa itu ya Tuhan, dan bertobat dan kembali ke dalam jalan-Mu yang benar, dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita bersama merenungkan sabda firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami bersama berkumpul di dalam kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Tuhan, kami mau bersama belajar dari firman-Mu agar kehidupan kami boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih kami kepadamu. Tolong kami ya Tuhan ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda firman-Mu, agar Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati setiap kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengerti dan memahami isi firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14, ayatnya yang pertama sampai yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah keberanian menjalani hidup. Ya, kita diajak untuk berani menjalani kehidupan ini. Nah, hidup dijalani bukan dengan ketakutan, hidup dijalani bukan sekedar sambil lalu, tetapi dengan sebuah keberanian untuk menjalaninya. Ya, bacaan kita dari Yohanes 14 adalah sebuah firman Tuhan yang diberikan untuk menolong murid-murid berani menjalani kehidupan.
Ya, kalau kita mau melihat Yohanes 14 adalah bagian dari ucapan Tuhan Yesus Kristus pada perjamuan malam yang terakhir. Ya, sebelum dia ditangkap, sebelum dia disalibkan dan mati, pada perjamuan malam itu Yesus berpamitan dengan murid-muridnya. Dan ketika dia berpamitan, dia pun kemudian menguatkan hati murid-muridnya. Ya, kenapa? Karena murid-murid ini akan menjalani lagi kehidupan, mereka akan menjalani sebuah realita di mana mereka tidak lagi ada bersama dengan Yesus. Ketika Yesus tidak lagi hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, dan saudaraku, bagi penulis Yohanes ini bukan berbicara soal kematian Yesus saja. Ya, ini berbicara melampaui itu, jauh melewati kematian, melewati kebangkitannya, dan masuk kepada momen terakhir yaitu kenaikannya ke surga. Ya, itulah titik sungguh-sungguh di mana murid-murid akan berhadapan dengan realita bahwa Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Nah, itulah mengapa, karena pada hari ini, pada Minggu Paskah yang kelima ini, ketika kita merayakan kebangkitannya, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Ya, karena kita bersama-sama juga melangkah menuju peringatan akan kenaikan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perpisahan itu, ketika Yesus memberikan penguatan, ada dua penguatan yang diberikan Tuhan. Ya, yang pertama, Yesus menguatkan murid-muridnya agar tidak gelisah, melainkan percaya kepada Allah, percaya kepada dirinya. Ya, bahwa sekalipun mereka akan terpisah jarak, mereka akan terpisah tempat, tidak lagi bisa berjumpa seperti sebiasanya, Yesus tetap meletakkan murid-murid di dalam hati dan pikirannya. Ya, ketika Yesus berkata, "Jangan gelisah, aku pergi untuk menyediakan tempat." Yesus sedang berkata bahwa aku tidak melupakan engkau. Sekalipun aku pergi, aku tidak melupakan engkau, aku tetap memikirkan engkau, bahkan mempedulikan kehidupanmu. Aku mau menyediakan tempat bagimu di rumah Bapa. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus menyiapkan tempat, tentu kita tidak melihatnya secara harafiah. Bahwa Yesus menata kasur atau mengganti spray, mengepel kamar, atau seperti menyiapkan ruangan, ya, sebagaimana kita ketika kedatangan tamu di rumah. Nah, Yesus berkata, "Aku mau menyiapkan tempat bagimu." Yesus menyediakan tempat dengan cara dia mengorbankan dirinya, dengan cara dia mati di kayu salib bagi kita, sehingga pintu rumah Bapa itu terbuka bagi kita, dan kita pun bisa masuk, tinggal mendapat tempat di rumah Bapa. Nah, itulah janji penguatan Tuhan bagi kehidupan setiap orang, bagi kehidupan murid-muridnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hati-hati. Nah, terkadang kita salah berfokus ketika menghayati janji firman Tuhan ini. Ya, ketika kita mendengar firman Tuhan ayatnya yang Yohanes 14 ayat pertama sampai 4 ini, fokus kita seringkali adalah pada bahwa di rumah Bapa ada tempat. Ya, oke. Ya, Yesus menyiapkan sebuah tempat bagiku. Ya, seperti apa ya tempatnya? Seperti apa rumahnya? Seperti apa ruangan atau kamar? Surga itu seperti apa? Ya, seringkali itu yang menjadi fokus utama kita, fokus percakapan kita, fokus di dalam kita menjalani kehidupan beriman. Padahal fokus Yesus bukan pada hal itu. Fokus Yesus bukanlah pada di rumah Bapakku ada banyak tempat. Fokus Yesus bukan bahwa aku ke sana menyediakan tempat bagimu. Ya, fokus Yesus yang terutama, kalau kita mau memperhatikan ayatnya yang ketiga. Betul ya, ayatnya yang ketiga, Yesus berkata, "Supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Yesus menyediakan tempat supaya
ketika dia pergi ke sana, kita nanti pun bisa pergi ke sana. Dan kita pun bisa berada bersama-sama dengan Yesus. Yesus menyediakan tempat supaya kita sebagai anak-anak Allah, kita punya kesempatan untuk memiliki keintiman dan kelekatan dengan Allah. Oleh karena itu, fokus berbicara tentang rumah Bapa bukanlah pada tempat, melainkan pada hadirat Allah yang kita nikmati bersama. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sayangnya murid-murid Yesus sepertinya tidak menangkap penguatan dari Yesus. Janji Tuhan ini tidak ditangkap oleh murid-muridnya. Ya, karena Thomas di dalam kegelisahannya justru bertanya, justru berfokus bagaimana kami bisa ke sana. Bagaimana kami bisa mencapai tempat itu. Thomas meminta petunjuk jalan, Thomas meminta peta, ancar-ancar dari Tuhan Yesus. Dan saudaraku, jawaban Tuhan Yesus justru menjadi sesuatu yang begitu indah dan begitu menguatkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya percaya setiap kita mendengar ayat ini berulang kali. Saya percaya setiap kita mendapat penguatan dari ayat ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa maknanya? Nah, saudara-saudaraku, pada suatu kali saya dengan teman-teman saya sedang nongkrong. Ya, kita ngobrol, bercanda, sepulang sekolah bersama-sama ya. Nah, kemudian salah satu teman kemudian mengajak kita untuk main ke rumahnya. Ya, rumahnya baru aja pindah, kita belum pernah lihat rumahnya. Dia mengajak, ayo kalian mau nggak lihat rumahku yang baru? Ayo main ke rumahku. Ya, kita mau, oh ya mau. Gitu ya. Tetapi kita nggak tahu, ya, kita tidak tahu di mana rumahnya. Ya, kita belum pernah ke sana dan kita nggak tahu jalan. Ya, jadi bagaimana caranya kami dapat ke sana? Ya, teman saya kemudian berkata, tenanglah, ya, aku berjalan di depanmu, kalian ngikutin aja di belakang. Dan itulah yang kita lakukan. Ya, dia di depan dengan motornya, dia jalan duluan, kami masing-masing dengan motor kami juga kemudian mengikuti dia. Ya, jadi ketika dia belok ke kiri, kami ikut belok ke kiri. Ketika dia berjalan lurus, kami ikut lurus. Ketika dia berhenti, kami ikut berhenti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu teman saya sedang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, saudara-saudaraku, begitulah Yesus bagi kehidupan kita. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah penuntun kita sehingga kita bisa mencapai Allah. Ya, seringkali kita mendengar sabda firman Tuhan ini hanya dalam percakapan diskusi tentang doktrin, ya, tentang ajaran, ataupun bahkan di dalam perdebatan, ya, tentang jalan keselamatan. Ya, tetapi tidak salah, betul ya, memang tidak salah. Tetapi mungkin kita melewatkan nuansa aslinya. Ya, ucapan ini diucapkan Yesus bukan karena dia sedang mengajarkan sebuah doktrin, bukan karena dia sedang memberikan sebuah pengajaran, murid-murid punya pengajaran persepsi atau pemahaman yang salah. Bukan itu. Yesus mengucapkan akulah jalan, kebenaran, dan hidup karena dia bermaksud menguatkan murid-muridnya. Karena dia bermaksud memberikan ketenangan bagi hati murid-muridnya. Ya, bahwa mereka tidak perlu lagi cemas, mereka tidak perlu lagi khawatir menjalani kehidupan ini. Mereka tidak perlu mencari-cari gimana caranya aku mencapai rumah Bapa. Yang mereka perlukan, cukuplah melihat kepada Yesus. Cukuplah percaya kepada Yesus. Cukuplah mengenal dan mengikuti jalan Yesus. Maka disitulah kita semua sedang melangkah menuju Bapa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi murid-murid masih belum diyakinkan oleh Yesus. Mereka masih merasa cemas. Ya, Filipus menginginkan kepastian.
Filipus menginginkan fakta, bukan sekedar iman. Dia ingin melihat Bapa. Dia ingin melihat Allah itu seperti apa. Dan ketika dia melihat, dia yakin disitulah dia akan merasa ayem. Disitulah dia akan merasa tenang. Nah, saudara-saudaraku, perihal ini menjadi sebuah tema yang terus-menerus hadir di dalam Yohanes, menjadi sebuah ketegangan yang muncul di dalam Injil Yohanes antara percaya karena melihat dengan tidak melihat namun percaya. Nah, selalu ada dua ketegangan di antara kedua hal ini. Apakah harus melihat dulu baru percaya, atau bisakah tidak melihat namun percaya? Ya, dan Yesus mengajak murid-muridnya untuk, termasuk kita semua, untuk mengenal Allah. Bahwa kalau kita mau mengenal Allah, cukuplah dengan melihat dan mengenal Yesus. Cukuplah percaya bahwa pada Yesus yang nyata, yang secara fisik muncul di hadapan murid-murid, dan disitulah mereka bisa mengenal Allah. Dan kalaupun itu sulit, terlebih bagi kita yang sudah hidup 2000 tahun setelah masanya Yesus di dalam dunia, Yesus menyuruh kita untuk melihat, menghayati karya dan pekerjaannya, kebaikan-kebaikannya, kemurahan-kemurahannya, pengampunan dan pemulihan yang dikerjakan Yesus. Ketika kita berfokus, ketika kita mencoba melihat, mengalami, menghayati semuanya itu di dalam kehidupan kita, maka melalui peristiwa-peristiwa kehidupan itu kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan berjumpa dengan tangan kasih Allah yang tidak pernah berhenti hadir di dalam kehidupan kita. Itulah karya Yesus, itulah kehidupan Yesus. Melalui dirinya, dia membuat Allah dikenal oleh dunia. Melalui dirinya, dia membuat Allah dikenal oleh murid-muridnya. Dan setiap orang diundang untuk bisa datang, untuk bisa mengenal, untuk bisa percaya kepada Allah melalui percaya kepada dirinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah kekuatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Ketika kita melangkah menjalani kehidupan, berani menjalani kehidupan ini, kita dikuatkan dengan bahwa kita punya tempat, kita punya kesempatan yang Tuhan hadirkan untuk memiliki keintiman dengannya, bahwa Dia tidak melupakan kita. Dan kita juga diberikan kemampuan, kita diberikan jalan untuk bisa mengenal Tuhan dengan cara mengikuti Kristus, karena Dia yang mau memandu dan menuntun kita. Dan saudara-saudaraku, disinilah juga letak kesulitan firman Tuhan itu. Firman Tuhan menjadi sulit kalau kita mulai memperhatikan ayatnya yang ke-13, ayatnya yang ke-12. Maaf. Katakan ayat ke-12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ketika kita mau menerima undangan Yesus untuk percaya kepadanya, untuk mengikuti Dia di dalam kehidupan ini, kita dipercaya Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dan dikatakan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, lebih besar dari yang dilakukan Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak. Mungkin kita terkaget ketika mendengar firman Tuhan ini. Karena ini Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Ini Yesus yang membuat orang buta menjadi melihat. Ini Yesus yang membuat orang mati bangkit kembali. Ini Yesus yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Dan kita dipercaya Tuhan untuk melakukan lebih besar dibandingkan Yesus yang itu.
Apakah Allah serius? Apakah Allah bercanda? Masakan kita bisa melakukan lebih besar daripada Yesus? Saudara-saudaraku, yang menakjubkan dari firman Tuhan hari ini adalah Allah sungguh serius. Yesus sungguh serius ketika berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan bisa melakukan lebih besar daripada apa yang dia kerjakan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengajak untuk kita memiliki keberanian menjalani hidup. Keberanian menghidupi kehidupan dengan berkarya, berkreasi, melakukan banyak hal di dalam namanya. Disitulah kita dipanggil untuk mengerjakan lebih besar dari yang Tuhan kerjakan. Kita diajak menjadi orang yang tidak sekedar melihat dunia yang berantakan, melihat dunia yang kacau balau di tengah-tengah kegelapan, dan kita jadi orang-orang yang diam dan mengeluh, kapan ya dunia berakhir? Kapan aku bisa pergi dari sini? Tuhan, segeralah datang supaya aku terbebas dari semua ini. Bukan itu yang diinginkan Tuhan dari murid-muridnya. Yang dirindukan Tuhan dari anak-anaknya adalah kita menjadi orang-orang yang berkata, "Hei, dunia ini membutuhkan kasih Allah. Dunia ini butuh mengenal Allah yang Maha Pengasih, Allah yang senantiasa terus mengasihi kita." Dan disitulah peran kita. Peran kita yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan adalah kita memperkenalkan Allah kepada dunia ini. Fokus kita bukan membuat sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang bombastis seperti yang dikerjakan Tuhan. Fokus kita adalah melihat inti jauh ke dalam, bagaimana kehidupan kita seperti kehidupan Yesus bisa memperlihatkan siapa Allah. Kita diajak meneladan Yesus memakai kehidupan dan karyanya untuk menyatakan kebaikan, menyatakan kemurahan, menyatakan pengampunan dan pemulihan yang datangnya dari Allah. Sehingga ketika orang melihat kita, orang akan melihat dan mengenal Bapa yang pengasih. Ketika orang melihat kita, orang memuliakan Allah Bapa. Saudara-saudaraku, murid-murid Yesus tidak diberikan firman penguatan hari ini supaya mereka siap untuk mati, supaya mereka ingin segera mati, melainkan supaya mereka berani untuk hidup. Berani mengalihkan fokus dari menunggu kehidupan yang nanti menjadi orang-orang yang memilih mengerjakan secara maksimal kehidupan yang sekarang. Saudara-saudaraku, yang sungguh luar biasa adalah Allah serius di sini. Allah Yesus sungguh-sungguh mengundang kita untuk mengerjakan lebih besar di tengah-tengah kehidupan ini. Mengerjakan lebih besar artinya kita diajak untuk punya keberanian menjalani hidup. Apa sih keberanian menjalani hidup? Berarti hidup ini tidak sekedar melewatkan waktu, menghabiskan waktu yang ada. Kita diajak untuk memakai hidup ini untuk berkarya, berkreasi dan melakukan banyak hal di dalam nama Tuhan. Kita diajak menjadi orang-orang yang ketika melihat dunia yang berantakan, ketika melihat dunia yang kacau balau, kita tidak memilih diam dan mengeluh, kenapa dunia seperti ini? Kapan dunia ini berakhir? Tuhan, segeralah datang jemput aku, supaya aku terbebas dari segala penderitaan dan bobroknya dunia ini. Bukan itu yang diharapkan oleh Yesus. Yang diharapkan Yesus melalui firman-Nya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang berkata, "Hei, dunia ini perlu kasih Allah. Dunia ini perlu mengalami dan mengenal Allah yang Maha Pengasih." Saudara-saudaraku, fokus kita di sini adalah untuk memperkenalkan Allah yang Maha Pengasih. Tidak penting apakah yang kita lakukan itu spektakuler,
bombastis, ya, mencengangkan seperti mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, ataukah yang kita lakukan adalah hal-hal sederhana hari demi hari? Yang penting adalah maukah kita meneladan Dia, mengikuti jalan yang sudah disusuri oleh Tuhan? Maukah kita memakai kehidupan dan karya kita untuk menyatakan kebaikan, kemurahan, pengampunan, dan pemulihan Tuhan? Sehingga ketika orang melihat kita, sehingga ketika orang melihat hidup kita, maka dia melihat Allah Bapa yang Maha Pengasih. Saudara-saudara, kita diajak bersama dengan murid-murid Tuhan. Kita tidak menjadi orang-orang yang fokusnya adalah siap untuk mati, siap menerima kedatangan Tuhan. Melainkan kita menjadi orang-orang yang berani menjalani kehidupan. Fokus kita bukanlah menunggu kehidupan yang nanti, tetapi menghadirkan kerajaan Allah di dunia sekarang. Ya, ketika kita mau mengikuti Allah dengan setia, maka Allah akan memberikan kepercayaan dan kuasa-Nya kepada setiap kita, sehingga anak-anaknya dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasih yang lebih besar di tengah-tengah dunia. Karena itu saudara-saudaraku, di tengah dunia kita seperti sekarang, di tengah-tengah banyak kebutuhan, penderitaan, kesengsaraan yang kita lihat, marilah kita berani percaya kepada Tuhan. Marilah kita berani memilih untuk hidup, melangkah di dalam kehidupan, karena Dia sendiri yang akan memimpin kita. Karena Dia sendiri yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi setiap kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, bahwa Engkau senantiasa meletakkan kami di hati dan pikiran-Mu. Oleh karena itu kami mau belajar hidup mengikuti Tuhan. Kami mau hidup kami dipakai juga sebagaimana hidup-Mu telah memperkenalkan Allah. Kami juga mau memperkenalkan Allah melalui kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan. Kami mau percaya tuntunan-Mu itu yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan, kami mau bersama menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pandemi Corona. Biarlah segala sesuatunya boleh segera berlalu. Berkati orang-orang di luar sana yang bekerja keras, mereka yang melayani sebagai tenaga medis, ilmuwan yang mencari vaksin atau cara untuk mengatasi penyakit ini, pemerintah, orang-orang yang mengatur bangsa sehingga bersama-sama boleh menghadapi persoalan ini.
Berkatilah mereka, tuntunlah mereka di dalam kesehatan, di dalam kedamaian hati, di dalam semangat, sehingga mereka boleh terus berkarya yang terbaik. Kami berdoa juga bagi saudara-saudari kami yang terkena virus corona dan sudah terdeteksi positif. Tuhan mau sertai di dalam proses pemulihan mereka, sehingga mereka boleh segera sehat, mereka boleh dikembalikan kepada kesehatannya seperti sedia kala. Kami berdoa juga bagi keluarga agar diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan untuk boleh terus melangkah di dalam pengharapan. Kami tak lupa juga mau berdoa bagi warga jemaat, bagi anak-anak kami secara khusus yang harus beradaptasi dengan dunia pendidikan yang berbeda, menjalani kelas-kelas secara online, belajar mandiri di rumah. Kami berdoa supaya di tengah-tengah perubahan situasi ini, mereka boleh beradaptasi dan boleh tetap mendapatkan ilmu yang baik sebagai bekal bagi masa depan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah hidup kami. Engkau mau menenangkan, menguatkan kami menjalani segala proses ini. Kami tahu mungkin kami merasa bosan, mungkin kami merasa jenuh di rumah, mungkin kami mengalami kesulitan ini dan itu. Tapi kami mau sandarkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang Maha Pengasih. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami mau akhiri dengan bersama menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nat persembahan diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Pengumpulan persembahan di rumah dilakukan memakai kantong atau amplop yang kemudian disimpan secara mandiri terlebih dahulu untuk nanti dipersembahkan setelah ibadah bersama dilaksanakan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau telah memberkati kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan untuk kemuliaan dan untuk pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, berkati orang-orang yang telah
memberikan persembahan ini ya Tuhan, dan juga berkati orang-orang yang belum mampu memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini benar-benar dapat dipergunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih dan kebangkitannya di dalam setiap langkah hidupmu. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.